Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas perdagangan internasional dan disusun oleh Anissa Indriani 19751005, kemudian Dewi Lestari 19751014 dengan prodi D3 Agribisnis semester 5A dan dosen pengampu Dr. Irmayani Noer, SPMSI. Kemudian dengan judul yaitu How to be Good Exporter. Selanjutnya ada definisi ekspor dan eksportir. Ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan produk barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar peraturan dan ketentuan yang ada. Proses ini sering digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil, menengah, sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Eksportir adalah kegiatan perseorangan atau badan hukum dengan melakukan kegiatan ekspor. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus ditempuh eksportir. Yang pertama, mempromosikan produk. Yang kedua, mengajukan penawaran harga. Yang ketiga, membuat kontrak jual beli ekspor. Yang keempat, mengirimkan produk kepada pembeli hingga menerima pembayaran. Selanjutnya yaitu syarat menjadi eksportir. Yang pertama, badan hukum dalam bentuk CV, kemudian firma, PT, persero, perum, dan perjan. Selanjutnya yang kedua, yang memiliki NPWP atau nomor wajib pajak. Yang ketiga, mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti surat izin usaha perdagangan atau SIUP dari Dinas Perdagangan, surat izin industri dari Dinas Perindustrian, izin usaha penanaman modal dalam negeri atau PMDN atau penanaman modal asing PMA. Kemudian ada hal dasar yang harus dipahami cara menjadi eksportir. Yang pertama, izin usaha. Izin usaha yang harus dimiliki pelaku usaha yaitu seperti surat izin usaha, nomor induk berusaha atau NIB, kemudian nomor pokok wajib pajak, kemudian izin usaha untuk kategori barang yang dibatasi ekspornya. Yang kedua, jenis barang yang akan diekspor yaitu meliputi barang bebas ekspor, barang yang dibatasi ekspornya, barang dilarang ekspor. Kemudian yang ketiga, dokumen ekspor. Untuk setiap kali pengiriman atau shipment, dokumen ekspor yang perlu disiapkan yaitu yang pertama, invoice dan packing list. Yang kedua, pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Kemudian izin ekspor lainnya, contohnya SPE. Kemudian bill of lading. Selanjutnya yang terakhir, airway bill atau AWB. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi Lestari. Tahapan dan cara ekspor hasil pertanian. Yang pertama yaitu riset pasar dan pahami apa yang dibutuhkan. Tahapan cara ekspor hasil pertanian bagian awal ini dilakukan riset pasar. Kemudian ketahui jenis produk yang disukai dan dibutuhkan di pasar internasional. Yang kedua, menawarkan produk dengan calon importir. Melakukan penawaran kepada importir mengenai detail produk agar importir tertarik untuk membeli. Kemudian selanjutnya tinggal membuat kontrak penjualan yang berisi keterangan detail mengenai produk yang akan dijual, berupa jenis produk, mutu, harga, syarat pengiriman, jumlah, dan yang lainnya, sesuai kesepakatan bersama. Tahap yang ketiga yaitu persiapan produk. Cara ekspor hasil pertanian berikutnya yaitu memulai mempersiapkan produk, karena biasanya ekspor membutuhkan waktu lama. Karena jarak tempuhnya bisa dikatakan sangat jauh sehingga harus dipersiapkan sedemikian rupa atau jauh-jauh hari. Yang keempat, persiapan dokumen. Apabila produk sudah selesai di-pack, tinggal pilih modal transportasi dan persiapkan semua dokumen yang diperlukan, terutama dokumen tentang PEB, meliputi data penerimaan barang, pengeksporan data negara tujuan, transportasi yang mengangkut barang ekspor, detail produk yang dikirim.
Berikut ini tujuan dan manfaat ekspor. Yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Ekspor adalah suatu aktivitas perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang dilakukan untuk memberikan suatu rangsangan atas suatu permintaan dari dalam negeri sehingga mampu melahirkan industri-industri lain yang lebih besar. Yang kedua, mengendalikan harga produk. Kegiatan ekspor pada suatu negara akan membuat negara tersebut mampu memanfaatkan overkapasitas pada suatu produk, sehingga negara tersebut akan mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. 3. Menambah devisa negara. Membuka peluang pasar baru di luar negeri sebagai upaya menumbuhkan investasi, perluasan pasar domestik, serta meningkatkan devisa pada suatu negara. Nah, berikut ini jenis-jenis eksportir. Ada dua jenis eksportir, yaitu eksportir produsen, yaitu perusahaan eksportir yang memproduksi barang, dan yang kedua eksportir non-produsen, artinya eksportir yang mengekspor barang milik perusahaan lain atau eksportir umum. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.